Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya akan lanjut ke part 3 ya, yaitu tentang breeding burung merpati atau ternak burung merpati berdasarkan metode genetik breeding. Ya, seperti biasa teman-teman, saya tidak memaksakan teman-teman buat pakai metode ini atau pakai cara ini atau mengikuti video saya. Cuman kalau dirasa bermanfaat buat teman-teman silahkan ya dipraktekkan. Kalau misalkan dirasa tidak ada manfaatnya atau dirasa kurang cocok sama teman-teman, silahkan ditinggalkan. Karena saya pribadi pun masih dalam tahap belajar ya. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya udah jago atau udah khatam ya, tapi ini merupakan catatan pribadi saya. Bila mana saya lupa atau ada yang keliru, bisa teman-teman koreksi juga. Yuk lanjut. Oke, di video sebelumnya saya udah ngebahas tentang inbreeding ya, atau perkawinan sedarah, yaitu salah satu teknik dalam genetic breeding untuk mengumpulkan gen-gen baik secara cepat ya. Nah, selain inbreeding ada lagi teknik yang kedua, yaitu teknik line breeding. Line breeding sendiri yaitu perkawinan antara burung merpati yang mempunyai hubungan darah tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Contohnya apa? Contohnya cucu dengan kakeknya ya, itu line breeding. Atau anak satu satu bapak beda ibu. Nah, itu sebutnya line breeding juga. Atau sepupu kali sepupu. Nah, jadi anaknya om atau anaknya uak lah ya. Nah, itu sebutnya line breeding juga. Atau ponakan dan bibi atau ponakan dan paman, itu sebutnya juga line breeding. Mungkin lebih banyak lagi ya itunya, polanya. Jadi nggak terbatas di situ. Intinya sih mungkin kalau saya sederhanakan masih sekeluarga, tapi hubungan jaraknya tidak terlalu dekat ya, tidak langsung dan tidak terlalu jauh juga gitu ya. Itu disebutnya line breeding. Line breeding sendiri adalah salah satu teknik yang paling saya sukai ya. Kenapa? Karena dia itu lebih mudah dibandingkan inbreeding. Yang pertama lebih mudah ya. Jadi burung itu survive-nya itu hidupnya itu lebih tinggi ya kemungkinannya, atau rasionya lebih tinggi. Juga bisa menambah traits. Jadi burung itu kan kemarin kan saya jelasin ya, di inbreeding itu tidak menambah traits, hanya menambah kental gennya. Kalau di line breeding itu dia bisa menambah traits dan juga sekaligus menambah kental gennya walaupun tidak sekental inbreeding gitu. Yang ketiga, line breeding lebih fleksibel, kita memasukkan darah-darah burung lain. Misalkan kita pengen lebih banyak karakter yang masuk ke situ ya, itu kita bisa pakai banyak pola gitu ya, jadi lebih fleksibel lah. Kalau inbreeding kan cuma sedikit polanya. Kalau inbreeding itu bisa macam-macam, kita bisa masukin beberapa darah. Misalkan aja ini sepupu sama sepupu, itu kan udah include berarti 4 burung ya, 4 burung satu kakek, berarti bibinya berbeda ya, bisa jadi lebih komplit lagi gitu ya. Lalu yang keempat nih, yang paling suka juga, line breeding itu bisa dipakai untuk cetak indukan sekaligus cetak player gitu ya. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui lah ibaratnya. Jadi sekali kerja kita bisa pakai untuk 2 hal sekaligus gitu. Nah, di kandang juga saya memang banyakan line breeding karena memang lebih mudah dan cocok lah, bagi saya cocok gitu. Dan lagi resiko yang dihasilkan dari line breeding ini tidak terlalu kelihatan ya. Bahkan jarang lah saya nemuin line breeding itu staminanya cacat lah. Pagi nggak pernah ya, di sini saya nggak pernah nemuin line breeding cacat. Cuman kalau stamina iya, ada penurunan stamina gitu, antara kalau misalkan terutama yang line breeding jalurnya deket ya. Kalau line breeding jalur jauh nggak kelihatan banget staminanya turun gitu. Ada beberapa yang turun, ada yang enggak, bahkan ada yang staminanya masih bagus, masih prima gitu. Jadi ya tergantung burungnya juga sih. Lalu apa aja sih yang perlu diperhatiin sebelum melakukan line breeding ini ya? Sebenarnya kalau line breeding nggak seribet inbreeding gitu, jadi nggak terlalu banyak faktor yang perlu diperhatikan gitu. Yang paling penting ya tetap sih ya, pakai burung yang bagus gitu ya. Mau teknik apapun pasti pakai burung yang paling bagus. Yang kedua, kalau boleh saya bilang, line breeding itu bisa dibagi 2 ya, line breeding jarak dekat dan line breeding jarak jauh. Keduanya bisa dipakai untuk mencetak indukan dan player gitu ya. Cuman kalau saya pribadi cenderung, kalau misalkan line breeding jauh itu cenderung lebih ke cetak player. Kalau misalkan line breeding jarak dekat itu cenderung untuk nyetak breeder gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dipakai dua-duanya, cuman kalau saya pribadi ada kecenderungan seperti itu. Karena kenapa? Kalau misalkan line breeding terlalu dekat itu biasanya memang ada penurunan stamina walaupun gak signifikan. Cuman kalau udah di
berapa terbangan udah di lomba besar lah ya, jadi udah banyak terbangannya itu kelihatan gitu ya, staminanya beda. Nah, apa aja kalau line breeding jarak dekat? Line breeding jarak dekat itu seperti paman sama ponakan, itu jarak dekat, atau kakek sama cucu itu jarak dekat. Kalau line breeding jarak jauh seperti sepupu ya, kalau jarak dekat lagi itu satu bapak beda ibu, itu line breeding jarak dekat. Lalu ada lagi yang line breeding jarak jauh. Line breeding jarak jauh itu seperti sepupu ya, sepupu kali sepupu atau ponakan kali paman, tapi pamannya dihasilkan dari ibu yang berbeda gitu ya, jadi beda satu kakek beda nenek, itu bisa ya, itu sebutnya line breeding yang jauh. Untuk penyeleksi line breeding nggak terlalu sulit juga ya, karena kalau line breeding itu dites dengan cara dimainkan ya. Untuk jantan ya, untuk betina tetap sih harus progeny test, semua teknik sebenarnya kalau betina harus di progeny test. Nah, kalau untuk jantan bisa dimainkan, dan kabar baiknya kalau misalkan jantannya bagus ya, secara karakter bagus, secara mental bagus, atau syukur-syukur juara, itu otomatis bisa dipakai untuk breeding ya, jadi untuk breeder. Karena kenapa? Gennya udah termasuknya udah stabil ya, karena kita mengawinkan antara individu yang hubungan darahnya lumayan dekat gitu ya, jadi ya gennya itu ngeklop lah. Kesulitan yang dihadapi sih saat ngelakuin line breeding sendiri, yang saya alami itu kesulitan nemuin burung yang pas. Yang pasnya itu, jadi di satu peternak itu belum tentu ada paman sama ponakannya gitu, kadang pamannya dijual, ponakannya enggak gitu, jadi agak susah nemuin yang pas. Kadang saya juga harus beli di beberapa peternak gitu ya, jadi saya silsilahnya saya tanyain gitu ya, sekiranya masih satu ponakan atau masih satu paman dan sepupu atau paman ponakan, itu bisa diambil gitu ya. Jadi kadang ya susahnya di situ gitu, nyari burung yang hubungan darahnya deket itu dalam sekaligus itu agak susah gitu, kecuali mungkin peternak besar ya, masih karena stoknya mungkin banyak. Ya itu aja teman-teman ya. Line breeding ini sebenarnya gampang, nggak terlalu ribet, dan lagi hasilnya juga bisa dipakai untuk breeding atau untuk player gitu. Jadi cocok lah buat teman-teman yang pengen hasil cepat, terus hasilnya rata atau mengikuti genetic breeding, atau mungkin pengen burung yang punya sifat dominan yang bagus ya. Ya intinya sih bisa menghasilkan anakan yang bagus secara cepat. Ya tinggal faktor seleksi teman-teman dan faktor latihnya aja gitu. Oke lah, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, dadah.